rekan-rekan media, teh reviewer dan juga Huawei fans dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Senang sekali nih aku Cindy Lau seperti biasa akan nemenin selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara hari ini persembahan dari Huawei. Seru banget ya, kali ini kita akan ada workshop, sharing session juga dengan temanya yang menarik banget. Stress Free Productivity with Huawei MateBook D14 and D15 Everything at Once. Nah ini menarik banget karena kurang lebih di minggu lalu juga Huawei ini baru meluncurkan ya, baru rilis produk terbarunya laptop mereka yaitu Huawei MateBook D14 dan juga D15. Udah pada lihat belum? Udah pada punya belum? Nih pasti teh reviewer semuanya udah pada tahu dan juga udah gak sabar. Kira-kira pengen ngulik lebih lanjut gitu ya. Karena kan sekarang memang kita nih keadaannya masih terpaksa di rumah aja. Masih ngelakuin segala sesuatu juga dari rumah, mungkin juga masih banyak yang work from home gitu ya. Kadang-kadang stres gitu untuk selalu harus produktif, selalu harus kerja, padahal kayaknya inspirasi lagi suntuk banget ya kan. Nah mungkin nih di workshop kali ini bisa dibantu gimana sih caranya kita ngurangin stres dan bisa tetap produktif dengan gadget Huawei yang pastinya membantu banget semua aktivitas kita meskipun di rumah aja. Makanya hari ini aku nggak akan sendirian. Karena aku pasti ditemenin sama beberapa narasumberku, ada 2 hari ini, mungkin tadi udah lihat ya di covernya di awal. Yang pasti yang pertama nanti aku perkenalkan ada Ibu Sri Mariati, atau yang lebih dikenal dengan Mbak Dede ya kita panggilnya. Ini selaku Senior Regional Trainer Huawei Consumer Business Group, yang nanti akan cerita-cerita tentang pastinya Huawei MateBook D14 dan juga D15. Dan ada salah seorang content creator, terus juga teh reviewer juga, ini pasti yang sering berseliweran di feeds Instagram atau nggak TikTok kamu ya. Ada Melisa Novianti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan dua-duanya sekarang udah di sebelah aku. Kita sapa dulu gimana. Halo, selamat. Apa kabar semuanya? Baik, selamat sore nih berarti ya. Betul. Baik-baik semua ya Melisa ya. Baik. Mbak Dede juga baik. Baik. Udah siap kita ngobrol-ngobrol sama yang di tengah itu ya? Siap banget. Waduh, aku juga udah penasaran banget soalnya ya kan. Dan pasti teh reviewer semua di rumah udah gak sabar, teman-teman media juga gak sabar. By the way sebelumnya, kalau nanti penasaran banget sama perbincangan kita, kalau pengen nanya-nanya lebih lanjut silahkan banget untuk langsung tulis aja ya di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Karena nanti kita punya 5 hadiah untuk 5 orang yang beruntung masing-masing mendapatkan voucher digital gitu ya untuk belanja-belanja mungkin senilai 200.000 nanti akan langsung ditransferin oleh Huawei. Makanya tulis pertanyaan kamu yang paling oke ya kan bisa di kolom chat Zoom. Nanti di akhir kita akan ada Q&A session yang sekali lagi berhadiah masing-masing 200.000 untuk 5 orang pemenang. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke Mbak Dede dulu deh nih ya. Udah gak sabar banget, ini kan Huawei MateBook D14 dan juga D15. Katanya bisa membantu mengatasi semua perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah menurut Mbak Dede nih, lifestyle orang, apalagi sekarang pandemi gitu kan. Perubahannya tuh jelas banget gak sih? Atau perubahan dari sebelum sama sesudah pandemi tuh menurut dari Mbak Dede itu seperti apa? Oke, thank you Mbak. Jadi sekarang kita itu kan sudah dipaksa untuk harus bekerja selalu di dalam rumah. Jadi kita butuh banget yang namanya device yang selalu standby dan juga ready ya untuk mengerjakan pekerjaan kantor ya ataupun untuk sekolah ataupun mungkin karyawan-karyawan baru yang baru mau mencari pekerjaan terus juga harus standby di rumah mengerjakan tugas mereka gitu ya di rumah. Nah, dua laptop ini bisa menjadi jawaban-jawaban mereka mbaknya pastinya. Oke, menjawab perubahan-perubahan biar jadi tetap produktif gitu ya. Betul. Dan juga stress free seperti tema kita hari ini. Aku setuju banget sama apa yang udah disampaikan sama Mbak Dede tadi gitu ya. Karena kan emang beraktivitas di rumah aja tuh banyak orang yang makin lama makin jenuh gitu. Sama gitu, kita semua mengalami hal yang sama. Merasa stres, kadang-kadang susah untuk kalau mau produktif. Nah, apalagi kalau kreativitas gitu kan. Tapi ada nih yang tetap selalu produktif, ngasih kita ilmu, ngasih kita review-review yang oke banget. Coba lagi kalau bukan yang di ujung sana, Melisa. Sebenarnya thank you so much nih. Sama-sama. Udah ditanya, dan thank you so much juga buat Huawei for inviting me.
Jadi ya kalau misalnya kita ngomongin produktivitas sama kreativitas ya, sebenarnya mungkin ada 5 hal kali ya yang pingin aku share gitu Wah ke banyak kalian. langsung, boleh Mel, Betul. gimana tuh caranya tuh? Jadi yang pertama nih, mungkin kita harus disiplin dulu sama diri kita sendiri dengan cara make a schedule. Jadi per harinya itu daily lah ya, daily kita harus tahu tuh kita harus ngapain gitu. Soalnya kan kadang kita misalnya nggak ngapa-ngapain, jadinya tuh kayak udah wasting satu hari gitu aja tanpa produktif ya kan. Itu yang pertama. Terus kita jangan malu untuk explore, untuk bereksperimen juga tentunya. Terus harus improve skill. Nah, biasanya dari improve skill kayak gini lama-lama kreativitas itu bakal lahir sendiri dari learning by doing menurut aku. Wih, Seperti keren. itu. Keren ya. Mantap ini, nggak Mantap. salah ya kan, makanya kita ajak untuk ngobrol-ngobrol hari Betul, ini. betul. Berarti dari kebiasaan ya Mel ya? Betul, dari kebiasaan yang akhirnya kita bikin make a plan gitu. Akhirnya jadi tertata ya kan. Oke, tapi nih Mel, kalau itu kan tadi mungkin trik-trik yang kamu biasa lakukan setiap hari gitu Betul. kan. Selama pandemi ini kita hampir 2 tahun ya. Iya. Ada nggak sih masa-masa seorang Melisa tuh stuck gitu? Atau kayak, aduh gue hari ini lagi males banget deh ngapa-ngapain. Maunya udahlah nggak usah kerja dulu, boleh nggak sih? Itu ada nggak momen-momennya, terus gimana caranya kamu untuk kebalik lagi, on track lagi mengikuti tadi yang kamu bilang tips-tips dari kamu tadi? Oke, menurut aku itu hal yang sangat manusiawi ya. Kayaknya semua orang pasti ngerasain itu ya. Benar, Kadang benar. jenuh, terutama dengan keterbatasan yang ada ya ibaratnya. Jadi ibaratnya cuma di rumah aja gitu. Tapi salah satu hal yang pingin aku share juga yaitu jangan ragu untuk memulai. Selain jangan ragu untuk memulai, kalian bisa juga untuk kumpulin ide, terus mulai deh itu kayak gather information, kayak bikin konsep-konsep baru, yang akhirnya itu jadi sebuah mood board di mana dari situ akhirnya kamu bisa bikin konten nih. Apalagi sekarang aku lihat ya belakangan ini di era digital ini kayaknya makin banyak orang yang akhirnya terjun ke bidang content creator karena adanya pandemi ini gitu. Akhirnya mereka ya kreativitasnya akhirnya per hari-harinya jadi Terasah gitu terasah, ya. betul sekali. Oke, ini mungkin kalau misalnya teman-teman tech reviewer atau enggak mungkin teman-teman media atau mungkin penonton di rumah gitu, Huawei fans dimanapun berada, mungkin ada yang pernah follow Melisa, pernah lihat, pengen juga sih sebenarnya gitu jadi content creator ya kan, dikasih Huawei gratis siapa yang nggak mau ya kan, amin. Kalau udah sukses nanti bisa kayak gitu. Tapi dulu waktu awal-awal Mel, mungkin ada yang juga yang baru mau merintis gitu. Kiat-kiat awalnya untuk jadi content creator tuh hal-hal yang paling penting yang harus dipunyai sama mereka tuh apa sih? Oke, kayaknya kalau dari aku ada 5 hal lagi nih. Waduh, banyak jadi juga. banyak. Banyak ya. Silahkan loh. Aku juga pengen belajar soalnya kan. Udah kayak dosen ya. Aku boleh catat nggak sih di sini? Boleh banget. Silahkan loh Mbak. Banget nih. Jadi menurut aku yang pertama itu jangan ragu untuk memulai sekali Itu, lagi. ya. Jangan ragu untuk berkreasi. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, kalian harus sesuaiin konten kalian sama passion kalian. Biasanya kalau udah sesuai jadi jalannya lebih enak kan. Lebih lancar ya. Contohnya Mulus gitu betul. ya. Suka beauty, ikutin tuh, bikin beauty apapun itu. Suka gadget, bikin aja gitu. Jangan ragu-ragu. Terus selain itu, kalian juga harus up to date sama perkembangan yang ada. Jangan lupa itu yang terpenting. Kemudian juga jangan lupa untuk konsisten. Menurut aku ini penting banget buat jadi content creator pemula ya. Kadang kalau misalnya banyak orang yang cuma pas awal-awal aja memulai, kemudian mereka lupa untuk meneruskan. Jadinya mereka lupa untuk konsisten. Jadi di sini aku mau ngingetin kalau konsistensi itu penting gitu. Konsistensi ibaratnya. juga ya kan. Betul. Dan yang terakhir kalian juga harus pilih platform yang tepat kalau menurut aku. Nah menarik nih soal platform yang tepat. Kalau Melisa sendiri berawalnya konten kreatif itu dari mana? Terus sekarang udah punya apa aja platformnya kalau boleh tahu? Oke, karena seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita harus ngikutin zaman. Ya. Jadi sebisa mungkin aku bikin di semua platform. Semua Contohnya YouTube ada, terus juga Instagram dan TikTok. Itu. Jadi Betul. hampir semuanya ada Mbak Dede. Jadi mencakup semuanya biar orang yang misalnya jarang lihat di Instagram, siapa tahu lihatnya dari YouTube. Benar, dari TikTok. Dari TikTok juga ya kan, karena cepet banget apalagi kalau kita konsisten itu membuat semuanya jadi kayak rutin gitu, ada terus ilmu yang baru, jadi orang lihatnya juga pasti menunggu-nunggu
kontennya dari Melisa. Nah, pasti kan banyak banget nih Mel ya waktu yang kamu habiskan di depan gadget. Betul. Ya kan? Apalagi kalau aku lihat nih Melisa cukup mandiri gitu ya, datang ke sini sendiri gitu. Dari tadi ngutak-ngatiknya sendiri, ngedit masih sendiri nggak? Coba Oh, kita iya tanya. dong, Tuh kan, semuanya sendiri. terbukti ya. Biasa orang-orang tuh udah pada pakai editor, apalagi kalau yang followers Melisa tuh kadang-kadang udah oper-oper editor tapi kayak dia masih sendiri gitu kan. Pasti banyak banget waktu yang kamu habiskan di depan gadget untuk bekerja pastinya, karena kerjaan semua dari sini gitu ya. Benar. Nah, ada spesifikasi nggak sih kalau kita sekarang ngomongin laptop gitu ya? Oke. Ataupun gadget apapun, biasanya spesifikasi apa yang kamu cari kalau kamu pengen membeli gitu ya? Atau kayak, wah ini keren nih. Nah, biasanya kamu lihat dari aspek apanya sih? Nah, sebenarnya kalau kayak gitu mungkin cukup luas ya, karena aku sebagai seorang content creator, jadi aku ngelihat dari segala aspek nih. Oke. Kalau dari aku sendiri yang pertama pastinya dari segi desain. Nah, harus naksir dulu tuh ibaratnya sama Oke. desainnya ya kan. Setuju. Terus yang kedua dari ukuran layar. Nah, ukuran layar yang enak, yang tepat pasti bikin aku lebih nyaman buat ngedit ataupun buat entertainment juga. Kemudian selain itu pastinya untuk performanya juga. Lalu kemudian ada juga dari entengnya sih, keringanan Beratnya laptop juga ya? tersebut. Iya, karena kebetulan kan zaman sekarang karena ibaratnya kalau pekerjaan aku ya, content creator itu harus kemana aja, harus bisa di mana aja. Satset gitu ya? Mobile dan Benar. commute gitu ibaratnya ya. Jadi aku butuh banget laptop yang enteng seperti itu. Kemudian juga nggak melupakan untuk fitur-fitur lainnya yang menarik dan pastinya daya tahan baterainya yang bisa nemenin aku seharian juga. Setuju banget, karena kan sekali lagi sekarang kita juga udah kerja bisa di mana aja gitu ya. Betul. Apalagi kalau kebutuhannya Melisa sendiri cukup banyak nih dalam hal mungkin ngedit atau browsing ide, ngupload juga videonya kemana-mana ya kan. Kalau tiba-tiba lemot atau panas, wah itu jadi deg-degan pasti ya. Kalau gadget kita kayak gitu tuh harus dihindari. Nah makanya ini kita juga pengen sharing nih ya Mbak Dede, mungkin sekarang kita ke Mbak Dede boleh seputar anak barunya, anak baru yang sudah ada di depan kita semua seputar Huawei MateBook D14 dan juga D15 karena ini banyak banget kelebihan-kelebihannya ya kan dan harganya juga oke banget. Makanya kita pengen tahu dengan harga segitu gitu ya, apa aja sih Mbak Dede kelebihan-kelebihan kecanggihan yang bisa kita peroleh gitu. Ini sebelumnya aku pengen tepuk tangan dulu buat Mbak Melisa ya, luar biasa. Thank you banget. Semua di sini tepuk tangan. Soalnya berasa banget kayaknya emang Mbak Melisa menemukan takdirnya akhirnya Wow. ya. Takdirnya. Karena laptop ini ternyata emang bener-bener dibutuhin banget. Kayak contoh tadi misalkan ngedit gitu ya. Otomatis kita butuh banget ya namanya prosesor yang sangat-sangat bagus. Udah Yes. gitu kan kadang kan kita memindahkan data dari handphone dan lain-lain itu sulit sekali, butuh ya namanya kabel, ribet sekali yang pastinya gitu ya. Atau manualnya harus upload dulu ke drive gitu. Nah ini dengan si Huawei D-series gitu ya, kita punya fitur yang namanya multi screen collaboration, di mana kita bisa dengan mudah men-tap saja gitu ya dari handphone Huawei-nya ke laptopnya, dan itu otomatis layar handphone kita akan berpindah secara otomatis ke laptopnya, dan mau pindah data atau apapun sangat mudah banget pokoknya. Nah, mungkin ini sambil aku tunjukin kali ya. Iya, Boleh banget nih. Kebetulan ini pakai Huawei P40 Oh, Pro nih. Bagus banget. pas. Coba Mel, kita zoom in sedikit, kamera boleh di zoom in. Wow. Warnanya Cantik banget ya. biru metalik gitu ya. Iya, Betul. benar-benar, Ih, benar. keren banget loh sumpah. Ini bukan karena Huawei ada di sini, tapi beneran aku dari kejauhan melihat warnanya ini beda nih daripada handphone-handphone yang udah ada ya kan. Eye catching banget gitu Catchy, ya. bener sekali. Dan bisa langsung konekin. Iya, Coba, jadi Mel, cuma kita- dengan satu tap aja, dan menurut aku ini sangat memudahkan banget ya, dan fitur yang emang sangat mendukung kita-kita yang punya produktivitas yang tinggi gitu. Betul sekali. Nah, jadi ya. sebentar, ini aku unlock dulu ya biar kelihatan. Oke, handphonenya Sip. di unlock dulu. Oke. Jadi di sini itu tinggal kita masuk ke PC Manager sebenarnya. Nah, kemudian di sini dia bakal langsung otomatis, nah kayak gini, muncul seperti ini secara real time. Wow. Tuh. Bisa dilihat pemirsa. Nah, jadi Yelah. kalau misalnya aku geser-geser, dia juga akan ikutan geser-geser secara real time. Dan Bener-bener ya.
tampilan yang Anda lihat di handphone sama dengan yang Anda lihat di layar Huawei MateBook-nya. Misalnya mau buka ke galeri ya, terus lihat foto-foto tuh di sini langsung ada. Langsung sama persis Benar. gitu. Tapi ini nggak berlaku cuma untuk handphone aja, tapi Yes. bisa untuk tablet Huawei yang semuanya udah punya Harmony OS. Oke, asal OS-nya sama tuh bisa tuh ya. Ini memudahkan banget berarti ya. Memudahkan banget, ada 3 mode ya Mbak Ya, Dede ya. bener banget. Kalau nggak salah Mirror, extend, dan juga collaboration yang Benar. pastinya. Wih, keren. Ini baru satu fitur. Di antara sekian banyak fitur. Ini ada banyak banget. Coba Mbak Dede, apalagi nih Mbak Dede kelebihan-kelebihannya dari si Huawei MateBook di 14 atau nggak di 15 ini? Nah, tadi kan Mbak Melisa udah nunjukin gimana cara mudahnya untuk memindahkan handphone gitu ya ke laptop gitu. Ya. Nah, yang pastinya si Huawei MateBook D14 ataupun D15 ini gitu ya punya banyak banget fitur. Salah satunya misalnya adalah kamera dan juga fingerprint yang menjadi satu gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya berlama-lama untuk membuka ataupun menyalakan laptop kita, hanya dengan satu sentuhan aja laptop dari layar mati ke nyala itu hanya membutuhkan waktu 9 detik aja. Wow, jadi bootingnya cepet banget ya Mbak Dede ya. Merasakan sendiri kan? Benar. Langsung sekali klik Sekali seperti ini aja dia langsung otomatis menyala dari mati gitu ya. Bahkan dia juga sudah membaca fingerprint kita. Hanya butuh waktu 9 detik Nah, aja. ini berarti juga bisa agak-agak ini ya, agak menyasar ke security-nya Huawei juga yang sangat aman sekali sangat ya. aman. Ditambah lagi security-nya nggak cuma ini aja, tapi dari fitur kameranya, karena ini kan layarnya besar sekali ya, dengan bezel yang super Full view duper ya. tipis banget, gitu ya. Kita kalau di laptop biasa, ini tuh nggak ada. Biasanya kameranya di atas, Iya. makan bezel Betul. bagian atas gitu. Nah, karena D-series ini punya bezel yang sangat tipis, jadi kameranya ada di bagian keyboard ini, di Ngumpet antara ya. F6 dan juga F7. Dan bener banget kata Melisa bahwa ini bener-bener aman karena kalau kita butuhin, kita tinggal klik seperti ini aja. Oke. Dan otomatis nongol. Akan muncul. Itu akan muncul ya. Iya. Terus kalau kita nggak butuhin gitu ya, kita tinggal matiin seperti ini aja. Gitu. Berarti Jadi ini bener-bener related banget sama kalau orang-orang yang misalnya belum siap nih mau Zoom meeting gitu Benar, ya. benar. Kan biasa rada kaget ya kok tiba-tiba Iya. Langsung muncul muncul ya. gitu. Oke, oke, Bener-bener oke. pas udah standby, udah cantik gitu ya, kita bisa langsung klik dan muncul. Seperti itu. Oke, dan ini Ini aku gini kayaknya aja lah ya. Oke banget untuk security juga ya Mbak Dede. Karena kan kemarin tuh ya Mel juga mungkin tahu ada gosip-gosip gitu katanya kalau misalnya kamera on terus katanya kita bisa dipantau dari kejauhan ya benar. kan. Dan untuk keamanan diri sendiri. Nah, karena ini kameranya tersembunyi, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bisa diminimalisir, Iya, benar nggak sih? Betul. bisa dikurangi. Oh, Betul. keren. Jadi ketika butuh baru kita munculin aja. Kalau Betul. enggak, biasanya kan normalnya atau manualnya orang kita isolasiin ya. Iya benar, di labelin gitu ya. Bikin kotor. Nah, ini benar-benar tinggal ketika lagi butuh ya sudah kita tinggal kita buka seperti ini aja. Seperti itu, Mbak. Jadi Oke. benar-benar mudah sekali. Diklik aja Diklik gitu aja. ya. Sama tadi aku tertarik banget dengan si fitur fingerprintnya. Yap. Itu berarti sama dengan tombol on off-nya juga ya. Jadi satu. Oke, Jadi satu. jadi nggak ada nih misalnya orang pengen buka tuh iseng-iseng gitu. Kalau dulu kan kita harus ketik-ketik password dulu, passwordnya apa ya gitu. Kalau ini bisa langsung pakai fingerprint kita ya. Yap, betul. Wow, keren banget, langsung terbuka. Jadi kalau bukan Anda tidak bisa dibuka-buka sembarangan sama orang. Jadi fitur keamanannya ini oke banget. Tadi kameranya juga oke dan juga full view display yang juga ini menarik karena jarang-jarang nih ada di laptop lain kayaknya nggak pernah ya bahwa layar tuh bener-bener full. Buat yang pengen nonton drama Korea sekarang lagi banyak banget ya. Ih, Wah, iya. pada nonton juga nggak sih? Nonton dong. Jadi kayaknya puas gitu ngelihat layarnya juga oke ya nggak sih? Dan ini berarti cocoknya untuk siapa aja sih Mbak Dede kalau boleh tahu? Berarti ini kan harganya juga kayaknya aku denger-dengar wow di bawah 10 juta teman-teman ya kan? Dengan spek-spek yang seperti ini Huawei ini pengen memasarkan di 14 dan juga di 15 sebenarnya cocoknya untuk siapa? Oke, jadi memang D14 ini itu dia punya banyak sekali yang namanya fitur dari laptop Huawei dari MateBook X series ya. Jadi fitur-fitur Oke. yang mahal itu ada di sini semua. Canggih, mahal gitu Iya, ya. tapi harganya bener banget nih. Harganya itu bener-bener sangat-sangat terjangkau sekali. Yap. Dan ini target pasarnya yang pastinya adalah para mahasiswa ataupun
para karyawan gitu ya yang bekerja di rumah atau baru mungkin mencari kerja, pengen laptop yang mumpuni, pengen laptop yang benar-benar bisa dipakai maksimal di rumah dengan berbagai macam fitur yang ada, dan ya pastinya D14 D15 ini cocok untuk mahasiswa, untuk pekerja dan yang lain-lain seperti itu. Oke, jadi sebenarnya siapapun sih ya, tapi kalau misalnya kamu adalah masih mahasiswa nih, nggak mau menambah beban orang tua gitu kayaknya ya, laptop sekarang mahal-mahal, oh tidak, laptop ini terbukti dari harga masih oke banget, tapi fiturnya juga nggak kalah sama yang harganya jauh di atas gitu ya. Dan dari desain, nah sekarang aku tertarik ngomongin desainnya. Tadi soalnya Melisa sempat bilang, katanya kalau dia suka tuh dari penampilannya dulu, kalau udah naksir baru tuh biasanya menarik hati ya kan. Komentarin dong Mel, coba desainnya Huawei MateBook D14 dan juga D15 menurut kamu. Mungkin ini sambil aku tunjukin aja kali ya. Boleh banget, Baik, silahkan. nih, kamera ya. Nah jadi kalau misalnya dari desainnya aja, menurut aku ini pemilihan Huawei sangat tepat ya kali ini. Karena ibaratnya ini bisa dipakai siapa aja, cowok ataupun cewek. Dengan tuh tampilannya yang premium, warna silvernya seperti ini. Dan untuk build quality-nya sendiri juga berasa banget, ini udah bagus ya yang premium gitu. Dan yang terpenting kalau menurut aku sebagai content creator yang emang sering banget untuk mobile gitu, ini adalah bobotnya yang sangat ringan. Ringan banget ya? Tuh, Ringan banget. sebelah tangan. Betul. Melisa nih termasuk langsing banget orangnya. Cie. Dipegang kayak gitu aja bisa. Wow. Benar. Kayak ngangkat piring gitu ya. Kayak angkat piring. Jadi sebenarnya ada dua ya, Mbak Dede juga ya. Benar. Jadi ada yang D14 sama D15. Itu sebenarnya bobotnya ya sedikit berbeda tapi beda tipis gitu 11-12. Benar, 11-12. Kalau yang D14 ini cuma 1,38 dan kalau yang D15 ini sekitar 1,5 kilo ya. 1,53 ya. Yes, benar banget. Oke, beda beberapa gram aja gitu Beda ya. beberapa gram aja, dan asiknya ya di sini. Iya. Ini buat kamu yang pingin tampil kece gitu ya. Widih. Tuh, di sini kamu nggak perlu pakai tas laptop yang besar lagi. Oke. Tapi pakai sleeve seperti ini aja Udah bisa masuk nih. ya? Langsung nih aku masukin ya kan. Wih. Cocok banget tuh. Ini udah dapat nggak sih kalau misalnya kita beli? Nah, Ada seperti ya? ini. Tuh, oke. Tuh. Keren banget. Jadi dibawa kemana-mana juga kelihatannya trendy ya. Bener, Tinggal bener, ditenteng bener. aja kayak gini tuh. Ini kayaknya segede amplop coklat yang biasa gitu loh. Kayak ngelamar kerja ya. Bener. Nggak kelihatan tebel juga sama Tipis sekali. banget Banget. gitu. Dan menurut aku kalau yang D14 ini cocok banget buat cewek-cewek sih ya. Wah. Karena ringan, terus Bener-bener. layarnya juga sesuai lah dari segala speknya. Berarti dari kemarin nih Melsa sudah mengeksplor si MateBook D14 ini. Sudah. Ya kan, berikut dengan sleeve-nya itu. Terus kayak apa Mel yang kamu rasain? Mungkin karena kan kamu nih udah banyak banget review gadget-gadget yang lain. Mungkin juga dengan spek-spek yang setipe atau mungkin harga-harga yang setipe. Perbedaannya kalau si Huawei MateBook D14 yang lebih kamu rasakan dibanding sama laptop-laptop yang lain apa sih? Oke, mungkin aku bisa bilang kalau Huawei MateBook D14 yang aku cobain ini ya, benar-benar bisa ngejawab hal-hal esensial yang aku butuhkan dari sebuah laptop. Gitu. Stress free gitu. Stress free. Oke. Seperti apa aja tuh Mel? Contohnya ya pokoknya dari desain gak usah ditanya lagi lah ya, build quality gak usah ditanya, tapi performanya juga, performa dan daya tahan baterainya. Kalau yang D14 ini kemarin bisa nemenin aku hampir 13 jam. 13 jam, oh my Nah, god. Itu satu season habis tuh kayaknya kalau nonton drakor. Betul ya, 13 episode jam. ya. Iya, 13 episode berarti cukup, gak perlu ngecas lagi ya kan? Oh gitu. Dan yang pasti banyaknya fitur yang menarik. Contohnya kayak tadi tuh udah ada multi screen collaboration, Betul. recess kamera yang kamera yang ngumpet, Ya, terus fingerprint. ini fingerprint scanner yang jadi satu sama power button, dan udah menggunakan USB-C. USB-C. USB-C ini juga penting sih. Jadi Oke. kita nggak perlu bingung cari chargerannya gitu ya kan. Karena bisa jadi satu sama HP Huawei yang sekarang juga udah pakai USB-C juga. Benar. Betul, itu salah satu kelebihannya ya. Dan aku denger-dengar kalau nggak salah chargerannya tuh keren banget ya. Maksudnya kayak kabelnya tuh Portable. nggak panjang gitu. Nggak besar sih Mbak sebenarnya. Oke. Kadang kalau laptop normal itu kan udah ada colokan, terus ada kepalanya lagi yang besar Bener, banget. itu kan berat banget loh Mbak Benar, Dede. benar. Udah gitu
tebel sekali kan. Nah ini Mbak Melisa udah tahu ya Udah bahwa coba. chargernya tuh kecil banget, Kecil kayak ya? laptop chargeran handphone. Iya, kayak charger HP. bedanya kabelnya lebih panjang aja. Iya. Gitu. Oke. Jadi bener-bener ini karena penchargeran juga menggunakan charger Type C, fast charging dan juga long lasting baterai pastinya. Betul. Ih, keren banget. Kalau di 14 tuh kan tadi kurang lebih menemani Melisa selama kurang lebih 13 jam. Nah, kita juga tertarik nih pengen ngebahas baterai. Pasti juga Huawei fans di rumah ya Mbak Dede ini penasaran. Baterainya beneran gak sih? Kadang-kadang tuh soalnya ada nih Mbak gadget yang mengklaim dirinya, wah pokoknya ini mah tahan lama deh, gak panas gitu kan. Tapi begitu kenyataannya kadang-kadang suka berbeda ya gak sih? Itu kan kita sedih. Nah kalau yang ini kira-kira dari segi daya tahan baterai dan juga mungkin teknik-teknik yang digunakan sampai dia tuh nggak panas-panas banget, terutama untuk ngedit dan lain-lain, itu bisa dijelasin nggak sih Mbak kelebihan-kelebihannya? Ya, yang pastinya nih Mbak, si Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini kita punya fitur yang namanya adalah Huawei Shark-Fin 2.0. Wow. Di mana itu bilah kipasnya tuh jauh lebih tipis. Oke. Gitu. Jadi semakin tipis bilah kipasnya, otomatis kinerjanya dia semakin enteng. Nah, karena semakin enteng, otomatis dia bekerja juga lebih maksimal. Nah, yang ini enaknya adalah udara panas yang masuk gitu ya, itu akan segera keluar karena kipasnya muter terus, Oke. gitu ya. Dan yang pastinya enaknya adalah ini sama sekali nggak berisik. Itu poin pentingnya dari sebuah laptop. Jadi walaupun dia terus-terusan digunakan untuk mengedit seperti tadi Mbak Melisa gitu ya, maksimal banget dia kan karena konten kreator gitu kan. Yap. Baterainya harus awet. Nah kalau misalnya kita sembari ngedit tapi berisik itu kan nggak enak sama sekali. Nah kita punya Huawei Shark-Fin di mana panas bisa cepat keluar tapi juga nggak berisik. Wih. Mungkin sekedar tambahan juga Boleh, kali ya. boleh. Kan. Iya. Boleh Jadi banget. aku udah ngerasain sendiri kebetulan ya apa yang Mbak Dede bilang itu. Honest review nih ya. Bener, Huawei honest fans ya. review. Silakan Aku loh. cobain ya baik dari ngedit-ngedit dan pastinya sebagai cewek juga butuh entertainment ya. Nonton Netflix satu season pokoknya semuanya. Tuh kan. Dan emang surprisingly nggak panas Oke. gitu. Dan emang karena udah adanya si Shark-Fin Fan 2.0 itu tadi ya. Jadi aku rasa emang output aliran udara panasnya itu benar-benar keluar lebih cepat. Lebih cepat Gitu. banget. Gitu. Oke, aman ya kalau gitu udah approved by Melisa. Mbak Dede juga sudah menjelaskan gitu ya. Menarik banget ini yang kita pengen kasih lihat dan juga mungkin buat Huawei fans di rumah yang sudah memiliki pertanyaan yang kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari aku belum terjawab gitu ya. Monggo banget untuk tulis aja di kolom chat ya kan yang bisa nanti kita bacakan langsung kita tanyakan kepada narasumber kita pertanyaan-pertanyaan dari kamu dan juga yang beruntung nanti 5 pertanyaan terbaik dan terpilih akan mendapatkan saldo digital sebesar 200.000 dari Huawei loh. Baik banget kan. Nah, jadi gimana nih? Udah mulai ya terfikirkan untuk stress free productivity, cara untuk tetap bisa produktif tapi tanpa stres-stres dengan pastinya Huawei MateBook di 14 dan juga di 15 ya. Seru banget soalnya nih. Kalau aku ngeliat juga dari nih Mbak, kalau kita nggak salah ya udah launching sekitar kurang lebih 1 minggu bener ya? Betul. Iya, Huawei untuk di tanggal 14. 25 ya kalau nggak salah. Tanggal 25, tuh, benar iya, banget. Sudah rilis ya kan? Yes. Gimana Pak komentar-komentar orang-orang atau mungkin dari penjualan-penjualan udah dapat laporan gak sih? Angkanya bagus atau enggak dan lain-lain. Oke, jadi untuk D15 itu sendiri Hah? itu sudah launching gitu ya dari dari bulan lalu, Ya. di bulan Agustus Hah? gitu ya. Dan itu punya respon yang sangat positif. Mungkin juga kalau datang ke beberapa toko gitu ya, ada yang kosong barangnya. Oh gitu. Karena memang harganya oke banget, ditambah bonusnya memang bener-bener super duper banyak banget gitu. Dari office ataupun aksesoris-aksesorisnya bener-bener dikasih free untuk konsumen. Ya. Gitu. Nah kalau untuk si D14-nya ini sendiri itu bisa diorder per tanggal 1 kemarin. 1 gitu September ya. 2021 Yes, betul betul sekali. banget. Dan itu dapat cashback potongan hingga 2 juta rupiah. Wow, lumayan banget ya. Banget. Lumayan banget, bener banget Mel gitu kan. Kapan lagi nih dapat laptop yang speknya seperti ini gitu kan dengan harga tadi aku bilang wah pokoknya oke banget. Kalau misalnya pengen beli langsung aja nih di sepanjang kita live ini akan ada barcode yang bermunculan ya. Sekali lagi aku ingetin nih mah waktunya kamu buat
sudah muncul kan barcode aku kan di sebelah sini. Tuh, langsung di-scan. Ini gimana caranya kamu bisa dapetin Huawei MateBook di 14 atau nggak di 15 ya kan. Dua-duanya sudah on sale sekarang. Bener banget kata Mbak Dede, siapa tahu kamu bisa dapet cashback, terus juga ada bonus-bonusnya. Kalau nggak salah tuh bonusnya tas laptop ada, backpack ya kalau nggak salah ya. Dan pokoknya banyak banget deh bonus-bonusnya. Karena dari ini kualitasnya oke dan juga bonusnya banyak, cashbacknya juga ada. Langsung dilihat aja, coba dilihat dulu aja ya, di scan dulu. Nggak ada salahnya untuk melihat, siapa tahu ya laptop lama nih udah agak-agak error, terus juga karena laptop yang kurang mendukung produktivitas kamu juga jadi nggak oke. Nah mungkin ini udah saatnya yang ganti gitu. Karena siapa tahu kan kalau banyak inspirasi, terus juga laptopnya oke, kerjaan makin lancar, disayang bos, nanti banyak job-job berdatangan gak usah takut gitu ya nggak sih? Nah kalau Melisa sendiri nih kita balik lagi ya Mel ya. Soal seputar konten creator ini. Ini kan sekarang banyak banget Mel. Kamu tuh tadi kita udah ngobrol-ngobrol di backstage ya, mungkin Huawei fans juga pada belum tahu. Melisa ini aktif jadi content creator, itu awalnya emang langsung ke gadget kah gitu, atau mungkin dari yang lain-lain dulu nyoba gitu, dan udah aktif dari kapan? Coba. Oke, kalau aku sendiri ya emang langsung ke gadget sih ya. Kebetulan emang aku suka sama gadget dan emang pingin kasih sesuatu yang beda. Ibaratnya kasih opini dari cewek gitu kan. Selama ini kan kebanyakan cowok aja kan. Benar. Terus kalau dengan opini cewek, terus juga mungkin dengan tata bahasa aku yang lebih dimengerti juga, biasanya audiens aku akan lebih paham juga. Seperti itu sih. Wih, mulai dari kapan Mel? Mulai dari 2018. Kurang lebih 2018 ya. Kurang ya. lebih ya. Udah berapa orang yang teracuni dengan review-reviewnya Melisa? Ayo coba ngaku. Satu lagi nih, Apa ini tuh? satu hal yang pingin aku racunin lagi ke kalian Boleh dari laptop dong. ini. Nah, tadi mungkin sempat lupa untuk di-mention ya. Kalau laptop ini sendiri itu dia punya viewing angle hingga hampir 180 derajat. Wow. Tuh. Ini aku baru tahu loh. Iya, Sumpah. Oh gitu ya? Jadi ini bisa dilihat dari sisi mana aja. Misalnya nih, pingin kayak presentasi ya kan. Bener. Kadang kan suka diputar-putar kan bingung ya. Tapi kalau dengan seperti ini tuh, dari sisi sana aja bisa langsung kelihatan. Bisa gitu. Oh, jadi Iya. kalau kita lagi berada dalam sebuah rapat gitu ya di meja bundar nih bisa gila bisa kayak gitu Mbak ya. Dan ini mungkin karena saya juga di rumah kan punya kucing ya. Bener. Kadang kalau lagi work from home suka loncat kan. Kegini nggak apa-apa. Oh. Gitu. Jadi Aman ya? bener-bener yes. Bener. Jadi itu yang nggak membuat masalah gitu. stress free lagi-lagi Stress free. stress Yes. free ya kan, Benar, stress free tetap produktif nih berkat Huawei MateBook di 14 dan juga di 15. Yap. Gokil, ini aku tercengang beneran Huawei fans ini nggak bohong, baru tahu tuh ya. Ini ya untungnya ada Melisa di sini, ada Mbak Dede juga. Kita benar-benar tahu dari perspektif mereka ahlinya, nggak bohong gitu. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang, waduh belum sempet nih datang ke tempat Huawei yang langsung, belum sempet ngeliat secara langsung. Kita kasih lihat tadi. Semoga yang udah dikasih lihat tuh sedikit-sedikit oke lah ya, cukup untuk memenuhi rasa penasaran kamu terhadap produk terbarunya Huawei ini. Huawei MateBook di 14 dan juga di 15 yang sekarang sudah bisa dibeli di e-commerce dan juga dimanapun di official websitenya Huawei juga bisa. Kalau mau tinggal scan aja barcode yang ada yang muncul sepanjang kita live ini ya kan. Di situ kamu bisa lihat harganya mungkin berapa, specsnya apa, dan pasti yang dijual nih original. Ya, udah pasti original. Ada di 14 dan juga di 15. Harganya berapa? Lihat sendiri, beda-beda tipis. Specsnya juga beda-beda tipis gitu ya. Nah, kita juga pasti menunggu ya pastinya pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Jadi sekali lagi buat Huawei fans, buat juga mungkin tech reviewer yang masih penasaran seputar Huawei di 14 dan juga di 15 yang ingin bertanya, silahkan banget tuliskan pertanyaan di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Karena nanti akan kita pilih 5 penanya yang pertanyaannya oke banget, bisa langsung dijawab oleh narasumber-narasumber kita. Dan juga sekali lagi mendapatkan saldo digital sebesar Rp200.000 dari Huawei. Wih, mantap banget. Mbak Dede, ini aku pengen tahu dong nih, ini kan sekarang di 14 sama di 15. Sudah launching, udah oke gitu ya, masyarakat udah oke banget. Kira-kira ke depannya nih ada terobosan-terobosan baru nggak? Boleh dibocorin nggak produk-produk yang kayaknya lagi dibikin atau akan launching segera dari Huawei? Banyak banget. Yang pastinya karena memang Huawei ini pengen membentuk suatu ekosistem, apalagi kita punya ekosistem namanya adalah Harmony OS gitu ya. Oh iya, benar. Dimana kita pengen banget yang namanya semuanya gitu ya terkoneksi dalam satu device.
Jadi nggak cuman handphone terkoneksi sama tablet atau laptop aja, tapi berbagai macam device yang lain. Yang pastinya kita akan ada banyak laptop lagi ke depannya. Laptop juga, tablet juga akan ada gitu ya, dan juga berbagai macam true wireless stereo ataupun wearable gitu ya, yang bisa menjadi satu ekosistem dan menjadi sebuah perangkat super semuanya. Gitu. Jadi rumah pintar dan kantor pintar bersama Huawei. Keren, super app gitu ya semuanya. Wih, betul. menarik banget ya, akan segera di launching. Jadi buat kamu yang pengen lihat semuanya tentang Huawei bisa langsung ke sosial medianya, di follow dong ya, Huawei fans ya, Tech Reviewer juga. Nah, kita pasti lagi menunggu beberapa pertanyaan ya, atau sudah siap? Sudah siap aja nih ya. Oke, kalau gitu udah banyak banget nih pertanyaannya ya. Satu persatu coba. Pertama-tama ya dari Robian Syah. Pertama untuk Melisa Novianti nih, perihal konten creator yang lagi dijalanin ya kan selama ngejalanin profesi ini sebagai konten creator, ada nggak sih Mel kesulitan-kesulitan atau problem-problem pasti ada nih yang muncul dalam ruang kerja kamu gitu, ataupun gadget yang pengen digunain gitu ya. Dan kedua untuk Mbak Dedeh, keunggulan utama pada produk yang diluncurkan Huawei ini dibandingin laptop lain tuh apa aja sih Mbak? Nah, apakah Huawei ini untuk baterainya bertahan lama? Ketika kita download banyak aplikasi yang berat, apakah akan nge-lag? Wow, ini cukup lengkap pertanyaannya. Kita coba dari Melisa dulu kali ya. Boleh menjawab pertanyaannya Robian Syah nih. Siap, sebelumnya thank you banget nih buat Robian Syah ya yang udah kasih pertanyaan. Dan ya, jadi kalau misalnya menurut aku ya, segala bidang pekerjaan itu nggak terlepas dari adanya challenge ya, dari adanya kesulitan seperti itu. Begitu juga di dunia content creator. Dan kalau menurut aku sendiri, biasanya tuh challenge terbesarnya itu adalah dari ide. Gitu, kehabisan ide biasanya. Makanya itu balik lagi, pinter-pinternya kita aja untuk rajin-rajin untuk ngeriset, baik itu ngeriset produk, ngeriset konsep, bikin mood board, pokoknya semuanya itu harus kita pikirin dengan matang. Dan oh ya, satu hal yang penting dan yang mungkin suka dilupain sama para content creator, yaitu adalah mereka harus bisa berhubungan dengan audiensnya, harus bisa benar, jadi harus bisa ngeriset audiensnya sendiri seperti apa kalau menurut aku. Karena dengan kita tahu audiens kita seperti apa gitu, kita akan bisa mengkomunikasikan hal yang tepat juga untuk mereka. Deliver infonya akan lebih nyampe seperti itu. Tepat gitu. Sasaran gitu ya. Bener. Jadi, seperti Robi juga dan seperti yang lain mungkin kayak langsung ngerti gitu sama apa yang lagi diomongin atau topik yang lagi dijelasin. Itu juga penting. Tadi tuh Mbak Dede kita mau jawab pertanyaannya Robian Syah. Pastinya tadi boleh di-mention sekali lagi kelebihan-kelebihan si Huawei MateBook di 14 dan juga di 15 ini dibandingin yang lain. Terus kedua, apakah akan cepet habis baterainya kalau kita mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang besar gitu? Oke, jadi seperti yang tadi kita udah bahas ya, sebenarnya ada berbagai macam fitur yang dipunyai oleh MacBook D series D14 ataupun D15 ini gitu. Kita punya multi screen collaboration di mana kalau misalnya kita sebagai pengguna Huawei gitu ya, kita bisa yang namanya memindahkan data layar handphone dari handphone ke laptop dengan sangat mudah sekali. Dan yang pastinya lagi kita punya yang namanya fitur recess kamera gitu ya, sangat mudah sekali ketika privasinya sangat terjaga. Sudah gitu tombol powernya pun itu benar-benar hanya membutuhkan waktu 9 detik dari nyala sampai membuka benar-benar menyala gitu. Jadi butuh 9 detik aja gitu. Bahkan jika ada beberapa aplikasi yang memang butuh kita kunci gitu ya, kita hanya butuh waktu kurang lebih 0,09 detik aja untuk membaca fingerprint kita. Dan gak usah khawatir mengenai baterai karena memang ini laptop diadakan gitu ya, diciptakan gitu ya, dibuat pada saat yang tepat, work from home gitu ya, dimana kita pengen tetap bekerja tapi dalam keadaan yang santai gitu ya, nggak perlu yang namanya sering-sering charger karena ini memang laptopnya gitu ya, untuk varian D series D14 ataupun D15 ini bisa bertahan 8 sampai dengan 13 jam, Mbak. Jadi rata-rata normal kan orang tuh kerja 8 jam ya? 8 jam. Bener. Dan ini nggak perlu lagi namanya kita sambil bekerja gitu ya, ribet-ribet nyari chargeran. Gitu. Jadi ini benar-benar sangat cocok banget buat masnya tadi. Sambil download boleh gitu ya. Sambil kerja dari rumah boleh. Download apa sih kalau boleh tahu? Ayo ngaku Robian Syah.
Jangan download yang aneh-aneh ya. Mungkin download film. Iya. Karena sekarang juga biar cari inspirasi dong, biar tetap produktif ya kan Benar. selama work from home. Apalagi nonton layarnya lebar banget. Lebar, film-film Korea, film-film Netflix, banyak banget ya semuanya ya. Silahkan movie marathon. Oke, semoga cukup menjawab. Selamat, kamu dapat 200.000 dari Huawei. Nanti kita Wow, hubungi. congrats. Dapet dong. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Melisa dan juga Mbak Dede ya, dari Oke. Ananda. Ini kayaknya mungkin lebih ke Melisa nih. Gimana sih Kak caranya biar konsisten buat konten pas awal mulai karir agar selalu rutin? Dan menurut Kak Melisa, apakah jadi content creator itu harus pakai gadget yang mahal? Nah, menarik banget pertanyaannya nih. Mungkin berapa kali upload gitu kali Mel ya? Awal-awal tuh berapa banyak sih harusnya ngupload? Bikinnya tuh berapa banyak sekali gitu? Boleh Mel, silakan. Oke, kayak yang tadi aku udah sempat share juga ya sebelumnya. Yang pertama, kamu jangan takut dulu untuk memulai ya. Soalnya kalau misalnya kamu takut untuk memulai, akhirnya tuh nggak jadi-jadi Nggak gitu maju-maju, kontennya. bener banget. Jadi nggak apa-apa kok, learning by doing kalau menurut aku. Mungkin awal-awalnya kamu ngerasa konten kamu masih belum terlalu bagus, tapi dengan learning by doing nanti lama-kelamaan akan jauh lebih bagus. Ya. Dan biar konsisten, itu seperti yang tadi aku juga pernah mention. Ya. Jadi bikin schedule buat diri kamu sendiri, make a schedule. Dan kamu harus disiplin dulu sama diri kamu nih. Kamu Oke. harus tahu apa yang harus kamu lakuin dalam satu hari 24 jam ini ngapain biar kamu nggak waste your time gitu. Widih, benar, Iya, benar. terus kamu juga dari situ tuh, dari keseluruhannya itu kamu harus rajin eksperimen, Ya. harus rajin buat explore sesuatu, rajin bikin konsep, ide semuanya gitu, mood board. Dan habis dari situ kamu baru bisa bikin plan yang akhirnya itu semuanya bisa terkonsep jadi sebuah konten gitu Oke. menurut aku. Dan kalau untuk seberapa seringnya sebenarnya untuk tiap pribadi beda-beda ya. Aku dengar-dengar ada salah satu teman aku yang TikTok creator, dia itu serajin itu sampai satu hari bisa ngepost 20 video gitu. Sumpah. Iya, ada juga yang Astaga. seperti itu. Jadi balik lagi semuanya kayak kebutuhan kamu untuk deliver information itu seperti apa Oke. gitu. Kalau aku sendiri kebetulan kan aku lebih sering ke gadget ya. Dan gadget maksudnya nggak mungkin tiap hari banget gitu Benar. ibaratnya Paling ada yang kalau baru. launching gitu ya. Betul. Tapi emang bisa dibilang tiap hari. Jadi aku usahakan kalau untuk diri aku sendiri sih Ya, daily. daily. Pasti tiap hari ada aja yang aku post seperti Oke. itu. Minimal sehari satu gitu Iya, ya. minimal sehari Atau satu. kalau YouTube sih mungkin seminggu sekali dulu gitu ya. Makin lama diseringin. Bisa. Nah kalau dari harga sendiri nih Mel, ini juga menarik ya. Mungkin Melisa mah enak sekarang, berarti gadgetnya udah dikasih-kasih, udah bagus, udah mahal-mahal, makanya kontennya bagus. Apakah begitu? Apakah kalau misalnya pengen bikin konten gadgetnya harus yang paling bagus, yang paling baru? Coba. Oke. Nah, sebelumnya thank you banget ini pertanyaannya lagi dan ya kalau menurut aku sih enggak ya. Menurut aku enggak, tapi gimana pinter-pinternya kamu bisa memaksimalkan gadget yang kamu punya. Contohnya si MateBook ini aja mulai dari 7 jutaan aja ya, Ya. tapi kamu udah bisa dapetin berbagai macam fitur yang menurut aku bisa mendukung banget sih keseharian kamu yang dimana kamu pengen jadi content creator juga seperti itu gitu. Jadi harga tidak perlu mahal, yang penting niat Dan usaha. kreativitas. Tuh, kreativitas ya kan. Kalau misalnya kamu kreatif ya kan, karena sekarang banyak banget kalau aku pribadi jujur aja, aku kadang-kadang tuh bikin video atau apa pakai handphone aja udah cukup gitu Iya, kan betul. ya. Pokoknya Nah, kita asal tahu angle yang estetik sih menurut aku. kiri sih, kalau aku dari kiri sih, kalau bisa sih dari kiri ya. Tapi nggak apa-apa tuh ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada lagi nih yang seru dari Christine. Nah, ini penasaran seputar seberapa besar daya tahan baterai dari Huawei MateBook di 14 dan juga di 15. Mungkin bisa sekali lagi dikasih tahu ya Mbak Dede. Dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngisi ulang dayanya hingga maksimal gitu. Oke, jadi untuk si Huawei MateBook D14 dan juga D15 ini punya watt hour ya bener-bener lama banget gitu. Jadi dari si Huawei MateBook D14 ini bisa sampai dengan 13 jam ya Mbak Mel 13 ya. jam yang udah Keren. aku coba. Untuk D15 ini bisa sama ya kurang lebih 8 sampai dengan 13 jam tergantung sama penggunaan juga yang Tergantung. pastinya Oke, gitu. benar. Ada office hour-nya, bisa juga untuk nonton video playback ataupun untuk melakukan browsing gitu ya, bisa sampai dengan maksimal dengan 13 jam. Nah, untuk penchargerannya sendiri nggak perlu dan nggak butuh waktu yang lama Yap. gitu loh. Karena saya juga pakai secara pribadi ya mungkin biasanya kalau laptop normal itu kan sejam lebih hampir 2 jam gitu ya. Nah, ini tuh kayak sejam aja kayaknya udah Udah oke. cukup ya, Udah udah gitu bener. aku misalnya harus pergi gitu ya, memang harus ke office atau gimana. Aku
nggak perlu bawa chargeran karena memang dia tahan lama dan kalaupun memang lowbat ya udah pakai chargeran handphone aja. Oh, bener juga. Bisa pakai chargeran handphone juga. Betul. Dan outputnya sendiri kalau nggak salah untuk charger portable yang dari Huawei-nya sendiri 65 watt ya. 6, iya benar banget. Iya, 65 jadi watt. udah cukup besar untuk nge-charge sebuah laptop. Oke, mantep banget tuh. Sudah terjawab Christine ya. Masih ada pertanyaan lagi nih. Ternyata dari Christine katanya dia pengen tanya seputar si laptop ini yang kan pasti selalu dibawa-bawa nih kemana-mana ya kan. Apalagi kita sekarang kerjaannya suka mobile. Apakah si Huawei MateBook di 14 dan juga di 15 nih mudah tergores kalau kita masukin ke dalam tas ya kan? Cewek nih tahu sendiri ya Mbak Dedeh ya, Banyak Melisa juga banyak bawaannya dan suka semuanya masuk gitu ke dalam satu Satu tas. tas semuanya ada. Semuanya ada gitu. Nah, menarik nih, apakah bisa tergores-gores atau tidak? Oke, kalau menurut aku sendiri dari build quality-nya sendiri udah bagus ya, terbuat dari Benar. metal juga kan ya Mbak Dari metal Dede? betul banget. Ini Tuh. mungkin aku juga bisa gini ya. Ini dari Tara. metal. Keren banget. Udah terbuat dari metal yang emang build quality-nya sendiri udah premium dan nggak mudah tergores ya menurut aku. Dan sebenarnya semuanya balik lagi dong ke pemakaian kita. Kalau kamu pakainya bener-bener kasar ya pasti kan nggak bagus juga dong untuk barang apapun itu gitu. Tapi kalau menurut aku dengan MateBook ini dan dengan ukurannya menurut aku simple banget, mudah dibawa kemana-mana dan ringan gitu. Ini jadinya aku nggak perlu bawa tas laptop yang gede-gede gitu. Tapi cukup dengan sleeve seperti ini saja. Jadi bisa dimasukin gitu. Tuh, sekali lagi Nih, sekali lagi aku tunjukin lagi Sleeve-nya ya. pun tipis banget. Jadi Sleeve-nya ya pun ini tipis banget dan dia tuh bagus seperti ini tuh. Oke, tetap elegan. Kalau di sini mau on the way meeting langsung capcus bisa ya. Benar. Ih, keren. Tuh sudah terjawab semoga Christine ya. Christine juga sama kamu mendapatkan saldo digital 200.000 dari Huawei. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaannya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi pasti dari Huawei fans yang lagi nonton sekarang. Dari Maulida Anggini, ini yang nonton juga banyak kan cewek-cewek ya. Iya. Wow. Mengenai memori nih ternyata dari Huawei di 14 gitu ya. Apakah RAM-nya berapa nih? Terus kemudian apakah cukup untuk menyimpan tugas-tugas kuliah saya yang begitu banyak dan juga menyimpan video-video konten. Wow. Kamu kasih tahu dulu dong bikin kontennya di mana nih ya. Menarik juga pengen kita kepoin. Masih kuliah berarti. Terus juga bikin video. Gimana nih kualitas RAM-nya nih Mbak Dede? Ini oke banget ya, karena juga ternyata masih mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Mahasiswi, Jadi ini benar-benar oke sekali. Kita punya RAM yang benar-benar besar banget. Kita punya 8 GB RAM DDR4 dan juga internalnya super duper besar gitu ya, 512. Jadi benar-benar bisa masukin banyak sekali file-file tugas kuliah. Saya tahu banget tugas kuliah pasti banyak. Apalagi ya kan? mau skripsi. Bener, lagi mau skripsian, butuh jurnal-jurnal dan juga PDF yang super banyak gitu ya, ataupun misalnya video-video yang lain gitu ya. Dan ini bisa yang namanya internalnya super duper yaitu ada 512 GB. Oh, 512 GB dengan RAM-nya tadi 8 GB ya. Betul. Jadi oke banget. Jangankan tugas kuliah gitu ya, beban kehidupan kamu juga bisa masuk ke dalam situ. Silahkan masuk. Dan mungkin kalau aku mau tambahin Ya, ya, silakan. ini kalau untuk mahasiswi kan kalian pasti sering banget nih untuk multitasking ya kan. Jadi dengan RAM yang besar menurut aku ini juga sangat membantu banget gitu dengan RAM yang besar. Jadi kalian bisa multitasking, buka beberapa aplikasi sekaligus, itu nggak bakal langsung ke logout gitu kan. Biasanya suka tiba-tiba lagi buka aplikasi malah keluar sendiri gitu kan. Benar. Tapi dengan RAM yang lebih besar yang dari ada yang di MateBook ini gitu, menurut aku itu ngebantu banget sih biar lebih stabil Iya, juga betul penggunaannya. banget. Apalagi kalau misalnya berarti Gitu. itu berlaku juga nih ya di kalau buka tab gitu ya, Mel ya. Buka tab juga Buka tab banyak gitu tetap Bener. oke gitu ya. Jadi nggak ke loading. Aku bahkan buka sampai 10 tab gitu dengan yang berbeda-beda, itu nggak ada masalah sama sekali loh. Jadi bener-bener lancar semuanya. Kadang kan suka buka XL1 atau XL2 aja kadang suka lama ya. Benar. Ini nggak usah khawatir karena memang RAM-nya besar banget ya. Jadi buka semuanya fitur-fitur yang ada di sini sangat mudah dan cepat banget. Itu dia. Semoga sudah terjawab ya. Ditunggu konten-kontennya berikutnya. Sambil kuliah, sambil bikin video juga gitu. Menarik banget pasti. Ada lagi nih, mungkin pertanyaan kelima dan terakhir. Selamat untuk Safira Auliah. Kamu mendapatkan 200.000 juga dari Huawei. Nih dia pengen nanya. Seputar nih kan masa pandemi ini emang kita diharusin untuk belajar dan juga bekerja dari rumah aja nih ya. Terkadang tuh Safira nih terkendala kalau layar laptopnya terlalu terang.
Jadi tuh ngelihat ini bener banget sih, mungkin ini banyak dialamin ya. Terlalu terang, pusing, jadinya mata pegel gitu, dan speakernya kurang kencang. Oh mungkin nih kalau lagi Zoom meeting gitu ya, online meeting. Apakah Huawei MateBook D14 dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang saya rasakan pada laptop saya yang lama? Dan apa fitur menarik yang bisa saya rasakan sebagai content creator pemula dengan laptop Huawei MateBook D14 ini agar bisa tetap produktif di rumah aja. Oh, berarti itu tentang fitur-fitur apakah speakernya oke dan juga brightness dari layar yang memang kadang-kadang mentereng banget ya kan? Oke, jadi si Huawei MateBook D14 ini cocok banget yang pastinya ya. Pertama dia punya sertifikasi TUV Renland, di mana ini adalah sertifikasi keamanan. Jadi udah diakui nih. Jadi karena kita selalu standby work from home 8 jam nonstop di depan laptop, otomatis bikin mata cepet ya namanya berair gitu ya, atau lelah, capek gitu kan. Nah di sini kita punya fitur perlindungan mata, eye comfort mode, dan fitur ini sudah tersertifikasi TUV Renland. Jadi sangat aman sekali, sudah diakui. Padahal biasanya cuma ada di handphone kan ya? Betul, di handphone atau di laptop, dan ini diadaptasikan ke sebuah laptop. Dan enaknya lagi kita punya fitur anti glare, di mana fitur anti glare ini adalah enggak silau. Yang tadi dibilangin itu. Oh bener gitu ya, nggak silo ya Mbak Dede ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa layar itu terlalu terang gitu, laptop kamu yang lama, ganti aja ya, boleh gitu. Oh satu lagi Mbak Dede, speaker tadi. Oh iya benar banget. Speaker tuh oke nggak tuh ya? Karena emang sekarang kita lagi banyak banget, semua pasti mungkin nonton juga atau kayak kalau lagi meeting rame-rame, kalau pakai earphone terus agak capek kan ya Mbak Dede. Nah gimana tuh kualitas speakernya sendiri? Yes, bener banget. Jadi bener banget nih Mbak Cindy, karena kadang karena kita selalu work from home, 8 jam nonstop gitu ya, kadang harus pakai headset, pastinya capek banget. Iya. Nah ini gitu ya, kita punya speaker yang super duper keren banget. Jadi speakernya super duper kencang banget. Jadi bener-bener tanpa nggak usah pakai speaker atau apapun, kita bisa menikmati entertainment yang sangat luar biasa. Nonton film ataupun main game atau bahkan Zoom meeting gitu ya, yang standar gitu aja, suaranya bener-bener Udah real gitu ya, real realistik. banget, kenceng banget gitu. Kalau nonton Korea gitu kan, apa gitu ya. Opa. Anyong langsung berasa jadi Song Hye Kyo ya kan. benar. Oke banget lah ya pokoknya untuk kualitas speaker juga. Betul. Nah itu mungkin laptop kamu berarti sudah agak-agak berumur gitu. Kalau sampai bikin pusing mah mendingan udah deh coba cek dulu nih kan ya, ganti dulu, siapa tahu kalau misalnya belum sempat gitu untuk pergi-pergi gitu untuk ngelihat langsung, di scan aja barcode yang muncul di sebelah sini gitu ya. Ini kamu bisa langsung ngelihat fitur-fiturnya dan juga harganya sekalian. Siapa tahu lagi ada promo-promo untuk membeli Huawei MateBook D14 atau enggak D15. Karena nih oke banget, semuanya udah dijelasin sama narasumber-narasumber kita. Sekali lagi selamat untuk tadi para Huawei fans dan juga tech reviewer yang sudah berhasil dijawab pertanyaannya di kesempatan kali ini ya kan. Kamu masing-masing mendapatkan Rp200.000 saldo digital dari Huawei. Yeay! Seru banget. Untuk menutup perbincangan kita, workshop kita hari ini, sharing sessionnya juga nih. Sebelumnya terima kasih banget loh ya. Sama-sama, Mbak nggak Dede, berasa terima ya. kasih. Iya kan? Udah sejam aja nih. Udah closing aja loh. Bener, Melisa juga terima kasih banyak, super membantu. Sungguh beneran gitu kan, nih banyak yang bisa kita lihat lagi, yang bisa kita review lagi dari Huawei MateBook D14 dan juga D15. Ada closing statement nggak? Mungkin kalau dari Mbak Dede nih ke depannya tentang Huawei-nya juga, atau nggak kenapa sih orang emang harus segera banget purchase D14 dan juga D15 nih Mbak? Silakan Mbak. Oke, jadi untuk para reviewers ataupun mahasiswa, tadi kayak pertanyaan banyakan ya mahasiswa dan mahasiswi Betul. gitu ya, pelajar ataupun para karyawan-karyawan yang pengen banget punya laptop dengan harga yang sangat terjangkau, dengan fitur yang diadaptasi dari MateBook X Pro Series gitu, punyanya Huawei yang super duper mahal gitu ya. Nah ini bisa dinikmati dengan harga yang sangat murah sekali gitu. Harganya dari mulai 7 jutaan aja gitu ya. Konsumen bisa mendapatkan laptop yang sangat canggih dengan berbagai macam fitur yang sangat luar biasa dan aksesoris-aksesoris serta potongan-potongan harga gitu ya dari banking-banking yang bekerja sama yang pastinya. Oke, jadi nggak usah ragu lagi ya, berarti yang berarti betul sekali. langsung segera ya kan buat laptop ini ada di
rumah Anda masing-masing gitu ya. Caranya gampang banget. Nah, kalau Melisa juga Mel, boleh Mel mungkin sebelum kita tutup closing statement-nya juga mungkin tips-tips atau kasih semangat buat yang lagi di rumah aja, gimana caranya supaya tetap produktif gitu kan ya, dan mungkin bercita-cita jadi content creator supaya bisa kejadian, silakan banget loh. Sip. Mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah si MateBook series ini, baik yang D14 dan D15 ini, menurut aku adalah kandidat laptop terbaik di bawah harga 10 jutaan ya. Yes. Dengan berbagai fitur yang udah dibawanya dan spesifikasi yang ada, juga tentunya dengan desain yang pasti tuh desainnya sendiri everlasting. Kamu gak bakal bosen sih dengan warna silvernya ini gitu. Dan ya dari itu semua aku rasa ini laptop yang emang worth it banget untuk kamu pertimbangin gitu untuk kamu beli seperti itu. Dan buat kalian-kalian yang mungkin pengen jadi content creator baru, ada satu pesan aku, yaitu jangan ragu untuk memulai. Sekali lagi jangan takut untuk berkreasi, kalian harus rajin-rajin aja cari inspirasi, bikin mood board, pokoknya mulai dulu aja. Dan biasanya kreativitas itu sendiri akan lahir dari learning by doing. Itu Seperti dia itu. ya. Tidak bosan-bosannya mungkin untuk diingetin. Jadi pokoknya semuanya semoga udah menjawab keraguan-keraguan kamu, kestres-stresannya semuanya sudah bisa digantikan dengan productivity pastinya setelah ini dengan Huawei MateBook D14 dan juga D15. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita foto bareng dulu kali ya. Oh, boleh banget. Oke, jadi bagi teman-teman media yang ingin mengabadikan ya kan momen ini silahkan. Oke, buat yang mau foto bareng juga boleh banget loh ya, open cam aja di rumah. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ini biar nggak kaku dikit mungkin boleh sambil bergaya kali Boleh, ya. boleh, benar boleh ya. Bener juga ya. Gini aja dari tadi. Susah, bisa masih pakai masker, jadi boleh aku sambil Oh iya, ini betul, ya, betul. Oh iya, boleh, Iya. boleh, boleh. Silakan dipamerkan sambil bergaya masing-masing gitu ya kan. Huawei-nya. Oh, bisa berdiri. D14 dan juga D15. Oh, berdiri ini sekarang ya? Oh, berdiri, Oke. berdiri. Oke. Sekarang kita berdiri deh, baik. ya, baik. Agak dekat dan jaga Agak- jarak. ya, tapi jaga jarak pastinya. tetap ya, Masih yang ya, pasti aku pegang ini aja tapnya. Itu juga Huawei ya? Huawei dong, Iya dong. iya dong, ya kan? 1, 2, 3. Oke, kalau gitu ya. Sambil closing, sambil berdiri aja. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Huawei fans di rumah yang sudah setia menonton dari tadi acara kita sharing session hari ini pastinya. Supaya tidak stres gitu ya, menggantikan stres dengan productivity pastinya bersama Huawei MateBook D14 dan juga D15. Senang banget, semoga kita bisa ketemu lagi nanti di acara berikutnya ya kan, semoga tetap muka juga. Yang pasti sekarang jaga kesehatan selalu, stay di rumah aja dan juga jagalah kebersihan, kesehatan, protokol kesehatan semuanya deh pokoknya. Sekali lagi terima kasih banget untuk Mbak Dede ya you, kan, Mbak. selaku senior regional trainer Huawei Consumer Business Group, terus juga Melisa, terima kasih banyak Mel. Thank you so much, sudah Cindy. menemani dan juga menemani kita untuk nge-review Huawei MateBook D14 dan juga D15 ya. Akhir kata aku Cindy Lau pamit, sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Sehat selalu. Bye-bye. Dadah.